Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Terlalu banyak bergaul. Naam ya ibadallah, pada kesempatan akhir dari Jum'ah di bulan Ramadan ini, maka kita memberikan 3 wasiat yang sangat urgen yang berhubungan dengan perkara-perkara di akhir bulan Ramadan. Maka yang pertama, kita melaksanakan Idul Fitr, kita melaksanakan salat Id, dan kita berbahagia di hari Id tentunya bersama pemerintah kita, tentunya bersama kebahagiaan kaum muslimin. Tidaklah kita melaksanakan hari Id di pondok kita dengan kelompok kita, kemudian kaum muslimin di luar sana, di seluruh NKRI tercinta masih melaksanakan puasa. Maka nasihat kami yang pertama, agar kita melaksanakan hari Id, hari kebahagiaan bersama pemerintah kita dan kaum muslimin di negeri NKRI tercinta. Dan ini adalah perkara dari sunnah, yang mana telah datang hadis dari 2 sahabat. Yang pertama datang dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Baihaqi dari 2 jalan. Dari Abi Hurairah yang pertama dari jalan Utsman ibnu Muhammad Al-Akhnashi an Sa'id Al-Makburi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tudahhun. Dan diriwayat al-fitru yauma tuftirunan nas wal adha yauma tudahhunan nas, yang maknanya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hari Id kalian, Idul Fitr, adalah bersama kaum muslimin dalam suatu negeri tersebut merayakan hari Id. Dan hari sembelihan kalian, Idul Adha, adalah hari Id yang dilakukan bersama pemerintah kalian dan kaum muslimin di negeri kalian. Maka hadis ini dari jalan Utsman ibnu Muhammad, dari Sa'id Al-Makburi, dari Abi Hurairah, maka semua rijalnya thiqat kecuali Utsman ibnu Muhammad
yang mana dia rawi yang saduq hasanul hadis. Dan di sana masih ada jalan dari Abi Hurairah yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dan yang lainnya dari jalan Muhammad ibnul Munkadir an Abi Hurairah. Muhammad ibnul Munkadir rawi yang thiqah, namun disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan oleh Abu Zur'ah bahwa Muhammad ibnul Munkadir lam yasma wala yalqa an Abi Hurairah. Maka Muhammad ibnul Munkadir tidak pernah bertemu dan tidak pernah mendengar dari Abi Hurairah, maka sanad yang kedua munqati'. Maka dari sanad ini saja hasan lidatih, maka Imam At-Tirmidzi mengeluarkan hadis ini dan mengatakan hada haditsun hasanun gharib, bahwa hadis ini hadis hasan yang gharib, dan dimutlakkan hada haditsun hasanun gharib kepada hasan lidatih. Dan di sana ada syahid dari sahabat yang kedua dari Aisyah, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, yang mana periwayatannya dari Abdullah ibnu Atha ibnu Ibrahim, yang meriwayatkan dari Urwah ibnu Zubair an Aisyah. Maka di sini pun sanadnya semua rijalnya thiqat, Urwah thiqah, namun Abdullah ibnu Atha ibnu Ibrahim yang ma'ruf dengan Maula Ibnatu Safiyah, maka dia rawi yang dhaif. Maka dari dua jalan ini an Abi Hurairah dan an Aisyah, yang lafadznya kami sebutkan tadi, fitrukum yauma tuftirunan nas wa adhakum yauma tudahhun. Maka id kalian bersama kaum muslimin dari pemerintah kalian dan kaum muslimin yang merayakan Id, dan hari Idul Adha sembelihan kalian bersama kaum muslimin yang melaksanakan sholat Id bersama pemerintah dan seluruh kaum muslimin. Maka dari hadis yang kami sebutkan ini, nasihat kami yang pertama adalah please kepada kaum muslimin agar menetapkan penentuan hari Id kita serahkan kepada waliul amr kita. Kita serahkan kepada mereka kelompok yang ditunjuk oleh pemerintah yang bertanggung jawab melihat hilal Idul Fitr. Karena itu tuntunan Nabi, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi menyatakan hari Id kalian bersama pemerintah kalian dan kaum muslimin yang ada pada kalian. Maka tidaklah mentang-mentang kita mempunyai kelompok tersendiri, mempunyai partai tersendiri, mempunyai ormas yang banyak diikuti di seluruh Indonesia, kemudian kita menyatakan besok hari Id terserah pemerintah kapan, yang jelas besok hari Id. Akhirnya membuat fitnah, di mana mereka mempunyai lapangan sendiri dan mempunyai ormas yang banyak melaksanakan hari Id, kemudian makan bersama, dan di sekelilingnya kaum muslimin masih berpuasa mengikuti pemerintah. Maka ini adalah perkara yang bukan sunnah, dan bahkan perkara penyebab ikhtilaf, penyebab perpecahan di antara kaum muslimin. Karena di sana ada yang hari Id sekarang, ada yang berbahagia hari ini, dan di sana masih berpuasa, dan di sana masih berpuasa, dan seterusnya. Maka nasihat kami yang pertama, marilah kita melaksanakan hari Id bersama, gegap gempita dengan pemerintah, berbahagia bersama dengan pemerintah dan kaum muslimin. Dan itu adalah sunnah yang pertama. Dan kedua adalah penyebab ulfah bainal muslimin, penyebab penjalilan rasa cinta dan kasih sayang dan persatuan sesama kaum muslimin. Nasihat yang kedua barakallahu fikum, yang berhubungan dengan the last Jum'ah in Ramadan, di Jumat terakhir di bulan Ramadan, adalah membayar zakatul fitr. Maka zakatul fitr adalah wajib ya ibadallah.
Seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin wa sa'an min sya'irin ala abdin wa hurrin wa dzakarin wa unsa wa saghirin wa kabirin. Yang maknanya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, membayar zakatul fitr adalah wajib bagi seluruh laki-laki dan perempuan, bagi yang besar dan yang kecil, bagi budak dan orang yang bebas, minal muslimin, dari kaum muslimin, sa'an, membayar mikdarnya sebesar sok, sebanyak sok dari tamar, kurma, dari gandum dan yang lainnya. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaihi ini bisa kita ambil faidah dari beberapa hukum dari hukum zakatul fitr. Maka zakatul fitr wajib bagi siapa? Bagi mereka yang masuk kepadanya akhir dari Ramadan mempunyai kelebihan makanan, yang mana bisa dia mempunyai kelebihan makanan untuk makan dirinya dan keluarganya yang diwajibkan atasnya dari anak dan istri, mempunyai kelebihan pada akhir dari Ramadan, maka diwajibkan membayar zakatul fitr. Lalu berapa mikdar, berapa dari perkara yang harus dibayarkan di zakatul fitr? Disebutkan di hadis Ibnu Umar, sa'an min tamrin, sa'an min aqitin, sa'an min syairin, sa'an min zabibin. Maknanya sa' adalah arba'atu amdad, 4 mud, yang biasa dipergunakan dari mizan Ahlul Madinah, maka sudah ditimbang dan diberikan nilai bahwa yang diinginkan dengan 4 mud adalah 2,4 kilogram. Ini ukuran mud Ahlul Madinah, yang mana tangan orang Arab lebih besar dari kita. Maka arba'atu amdad, 4 seperti ini, tangan digandengkan. Maka di sini 4 kali seperti ini, setelah ditimbang dengan raca internasional, maka dia adalah 2,4 kilogram. Maka barang siapa yang ingin memberikan zakatul fitr untuk diri sendiri, asalnya 2,4, jika ingin ditambah untuk lebih mempermudah dan menambah kebajikan, 2,5, itu sudah cukup. Maka 2,5 kilogram ini adalah nisab, takaran yang diinginkan di dalam syariat Islam untuk membayar zakatul fitr. Kemudian dari lafaz ini di hadis Ibnu Umar, sa'an min tamrin, sa'an min syairin, dan di riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, kunna nu'addi zakatul fitr sa'an min ta'amin. Maka di hadis Abi Sa'id Al-Khudri lebih jelas bahwa kami dulu membayar zakat fitr di zaman Nabi dengan makanan. Dan di hadis Ibnu Umar dengan tamar, kurma, dengan gandum, dengan zabib, adalah anggur yang dikeringkan, atau dengan ikut dari keju yang dibuat dari susu. Maka dari sini kesimpulannya, membayar zakatul fitr dengan makanan, maka para ulama mengatakan tidak boleh dan tidak diterima orang-orang yang membayar zakatul fitr dengan uang. Maknanya,
memberikan uang kepada ahlu zakah dengan diberikan, saya ini zakat misalnya 3 orang, maka 1 orang 2 kali 5 menjadi 7,5 kilogram dengan uang. Maka misalnya 2 kilogram adalah 50 ribu, 2 kilogram, 50 ribu, maka 3 orang 150 ribu diberikan kepada orang yang miskin. Uang 150 ribu ini tidak diterima dari zakatul fitr. Dengan uang tidak diterima. Kenapa? Karena di dalam hadis yang 2 tadi dari Ibnu Umar dan dari Abi Sa'idin Al-Khudri, sa'an min ta'amin, bahwa kami dulu membayar zakat, kata Abu Sa'id Al-Khudri, sa' 2,5 kilogram dari makanan. Dan pada saat itu ada uang. Di zaman Nabi ada uang untuk barter, mulai dari dinar, mulai dari dirham. Tapi kenapa Nabi tidak memberikan dinar, tidak memberikan dirham? Dan para sahabat mengatakan, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kunna na'ti zakatul fitr sa'an min ta'am. Kami dulu memberikan zakatul fitr kepada para fuqara dengan sa' 2,5 kilogram dari makanan, dan mereka mempunyai uang, dan uang lebih mudah untuk diberikan, dan mungkin lebih dibutuhkan uang bagi orang-orang yang fakir. Namun disyariatkan adalah membayar makanan. Maka permasalahan zakatul fitr yang terakhir adalah dari kapan waktu diberikan kepada para fakir, dan siapa yang berhak menerimanya, dan apa hikmah dan faidahnya. Maka telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Ikrimah an Ibni Abbas, maka sanadnya hasan dan dihasankan oleh para ulama seperti Syekh kami Muqbil dan Al-Albani rahimahullah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zakatal fitr, bahwa Nabi telah memerintahkan untuk membayar zakatul fitr, tuhratan minal lagwi warafath, bahwa dia itu pertama adalah pensuci dari kekurangan orang-orang yang berpuasa, yang sibuk di saat berpuasa banyak berbicara, akhirnya masuk kepada perkara-perkara ghibah, namimah, masuk kepada perkara-perkara al-lagwu warafath, lalai dan rafath, mencela, memaki dan sebagainya. Maka zakatul fitr memberikan faidah di sini untuk mensucikan dari kekurangan-kekurangan dan menambal dari kebocoran-kebocoran. Dan yang kedua, tu'matun lil masakin, bahwa zakatul fitr adalah makanan bagi kaum fuqara dan masakin, membantu mereka untuk memberikan makanan bagi kaum fuqara dan masakin. Fa idza addaha qabla shalah fa innaha zakah, maka barang siapa yang memberikannya sebelum salat Id, diterima zakat fitrnya. Wa man addaha ba'da shalah fa ka'annaha as-sadaqah, maka barang siapa yang membayarnya setelah hari Id, setelah orang keluar dari salat, kemudian setelah salat dia membayarnya terlambat, maka ini hanya seperti sedekah biasa, bukan sedekah zakatul fitr yang wajib. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, inilah 2 nasihat dari perkara yang paling urgen di ujung dan di akhir dari khutbah Jum'ah di bulan Ramadan ini. As'alullahal karim rabbal arsil azim an yaghfira dzunubana jami'an fastaghfiruh innallaha ghafurun rahimun.